Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinaldi Chandrayasa dari kelas Agroteknologi B semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Induksi Keragaman Soma Klonal Tanaman Kantong Semar atau Nepenthes mirabilis dengan mutagen kimia colchicine secara in vitro. Latar belakang. Tanaman Nepenthes memiliki bentuk, ukuran, dan corak warna kantong yang menarik, sehingga tanaman ini mempunyai potensi yang baik untuk dikembangkan. Kemudian permintaan masyarakat terhadap tanaman hias Nepenthes juga semakin meningkat. Akan tetapi, eksploitasi dari hutan-hutan tanpa adanya pembudidayaan menyebabkan tanaman Nepenthes menjadi salah satu tanaman yang termasuk dalam kategori langka dengan tingkat erosi genetik yang tinggi. Keragaman genetik yang tinggi merupakan salah satu faktor utama dalam upaya pemuliaan atau perbaikan sifat tanaman. Perbaikan tanaman secara in vitro dapat dilakukan antara lain melalui keragaman soma klonal. Keragaman soma klonal sendiri dapat dilakukan dengan menggunakan mutagen fisika seperti sinar gamma kimia atau mutagen kimia seperti EMS dan colchicine. Colchicine sendiri adalah jenis mutagen kimia umum yang digunakan untuk meningkatkan keragaman genetik. Telah banyak dilaporkan keberhasilan colchicine dalam menghasilkan mutan. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan dosis mutagen kimia colchicine yang efektif, meningkatkan keragaman soma klonal, sehingga dapat dihasilkan mutan-mutan yang menarik. Hasil daripada penelitian ini diharapkan akan berdampak luas bagi pengembangan komoditi Nepenthes secara komersil dan peningkatan pendapatan petani tanaman hias itu sendiri. Selain itu juga akan memberi dampak pada peningkatan keragaman genetik atau plasma nutfah sebagai sumber gen dalam program pemulihan tanaman dan sekaligus secara tidak langsung akan berdampak positif pada upaya pelestarian tanaman Nepenthes secara kultur in vitro. Kemudian selanjutnya bahan dan metode. Spesies Nepenthes yang digunakan dalam penelitian ini adalah Nepenthes mirabilis. Adapun tahapan kegiatan penelitian ini antara lain yang pertama, induksi mutasi secara kimia. Explant yang digunakan yaitu tunas in vitro Nepenthes mirabilis, terap colchicine 0%, 0,05%, 0,75%, dan 0,1% dengan 3 hari perendaman dan masing-masing 5 ulangan. Setelah perlakuan colchicine, explant dipindahkan dalam media regenerasi yaitu media dasar, murasik, dan skug dengan pengenceran 4 kali. Perubahan yang diamati adalah persentase hidup biakan, jumlah dan tinggi tunas, jumlah daun, jumlah kantong, dan penampakan biakan secara visual. Kemudian yang kedua, recovery dan regenerasi biakan pasca mutasi. Biakan yang pulih setelah perlakuan mutasi di subkultur secara rutin minimal setiap 1 bulan atau memacu kecepatan tumbuhnya. Kemudian media multiplikasi yang digunakan adalah media dasar, murasik, dan skug dengan pengenceran 4 kali yang diperkaya dengan polyvinyl chloridone PPP 100 mg per liter. Biakan inkubasi pada ruangan kultur dengan intensitas cahaya 800-1000 lux selama 16 jam dan bersuhu ruang 25 derajat Celcius. Perubahan yang diamati adalah jumlah dan tinggi tunas, jumlah daun, jumlah kantong, ada tidaknya kalus yang terbentuk, dan penampakan biakan secara visual. Kemudian yang ketiga adalah pengamatan sitologi. Pengamatan sitologi dilakukan dengan mengamati stomata pada permukaan atas dan bawah daun dengan membuat sediaan mikroskopis berupa sayatan membujur atau paradermal. Pembuatan sayatan paradermal menggunakan metode utuh yang diwarnai dengan sapranin 1%. Karakter anatomi daun yang diamati adalah kerapatan stomata, panjang dan lebar sel penjaga stomata, indeks stomata, dan jumlah kloroplas pada sel penjaga. Data kerapatan stomata dan ukuran stomata yang diperoleh merupakan nilai rata-rata dari pengukuran 5 bidang pandang yang dipilih secara acak, masing-masing dengan 5 ulangan. Kemudian masuk kepada hasil dan pembahasan. Hasil penelitian ini memperlihatkan semua tunas Nepenthes mirabilis mampu hidup 100% pada semua perlakuan colchicine. Dari hasil yang diperoleh, terlihat bahwa tunas Nepenthes memiliki ketahanan yang tinggi terhadap mutagen colchicine.
terlihat dari masih tingginya persentase hidup tunas dan konsentrasi koeksien yang paling tinggi 0,1%. Yang pertama, induksi mutasi secara kimia. Induksi mutagen secara kimia dengan menggunakan koeksien ternyata mampu meningkatkan pertumbuhan biakan. Terlihat dari parameter pertumbuhan biakan, hasil perlakuan koeksien menunjukkan pertumbuhan yang lebih baik daripada kontrol. Dapat dilihat pada tabel 1, ini merupakan pengaruh perlakuan koeksien terhadap pertumbuhan tunas Nepenthes mirabilis umur 2 bulan setelah perlakuan. Kemudian kedua adalah recovery dan regenerasi biakan pasca mutasi. Pada perlakuan media recovery ternyata mampu tumbuh menjadi tunas bahkan dengan pertumbuhan yang lebih dari kontrol. Bahkan semakin tinggi persentase koeksien tunas menunjukkan pertumbuhan yang jauh lebih baik dari kontrol. Dilihat dari tinggi tunas, jumlah daun, jumlah kantong, jumlah tunas yang dihasilkan lebih tinggi dari kontrol. Dapat dilihat pada tabel 2, ini merupakan tabel pengaruh koeksien terhadap pertumbuhan kultur Nepenthes mirabilis umur 8 bulan setelah perlakuan. Hasil pengamatan visual terlihat adanya bentukan baru dari penampakan fenotip. Hal ini diduga telah terjadinya perubahan genetik pada setiap perlakuan. Pada gambar 1 dapat dilihat biakan umur 8 bulan setelah perlakuan koeksien. Biakan tanpa perlakuan mutagen koeksien memiliki tunas yang berwarna hijau muda dan memiliki tingkat multiplikasi yang tinggi. Bahkan pada beberapa biakan mampu merangsang pertumbuhan kalus dan dihasilkan somaklon yang bersifat variegata. Perlakuan koeksien ternyata mampu menghasilkan tanaman-tanaman dengan warna bunga dan daun yang lebih menarik, ukuran daun atau bunga lebih besar, serta menghasilkan tanaman albino. Kemudian yang selanjutnya adalah pengamatan sitologi. Pengamatan sitologi memperlihatkan bahwa perlakuan koeksien berpengaruh terhadap karakter stomata, yaitu panjang dan jumlah stomata pada konsentrasi 0,075 dan 0,1%. Dapat dilihat pada tabel 3. Peningkatan ukuran stomata diikuti dengan peningkatan jumlah kloroplas pada sel penjaga dan tingkat ploidi. Hasil penelitian ini memperlihatkan pada tanaman kontrol 2N diploid memiliki 7 kloroplas, sedangkan pada perlakuan koeksien terjadi peningkatan jumlah kloroplas yaitu 14. Hal ini berarti telah terjadi peningkatan tingkat ploidi. Dapat dilihat pada gambar 2. Kesimpulan, biakan Nepenthes mirabilis mampu hidup pada semua perlakuan dosis koeksien. Demikian juga pada tahap recovery. Hal ini berarti mutagen koeksien mampu merangsang pertumbuhan tunas Nepenthes. Perlakuan koeksien mampu menginduksi keragaman somaklonal pada tanaman Nepenthes. Keragaman somaklonal yang dihasilkan terlihat dari penampilan morfologi dan karakter sitologi. Pada perlakuan koeksien 0,10% dihasilkan tunas dengan daun belang atau strip putih dan hijau, dan ukuran kantongnya lebih besar, diikuti dengan peningkatan ukuran stomata dan jumlah kloroplas. Perlakuan koeksien 0,05% dapat menginduksi kalus embriogenik yang sangat potensial dalam perbaikan sifat tanaman. Di sini juga kami mencantumkan sumber referensinya. Kemudian selanjutnya cara pendaftaran tanaman. Bagaimana cara pendaftaran tanaman itu? Tentunya harus mengikuti syarat-syarat tertentu agar dapat diakui sebagai sumber plasma nutfah atau sumber daya genetika. Adapun syarat-syaratnya, ini merupakan syarat-syarat pendaftaran varietas lokal. Formulir pendaftaran varietas lokal yang sudah diisi dan ditandatangani oleh bupati, wali kota, atau gubernur atau lembaga institusi yang ditunjuk atau tim yang dibentuk sesuai dengan sebaran geografis varietas lokal di atas kertas bermaterai. Kemudian foto yang disebut dalam deskripsi dicetak berwarna di atas kertas DOP yang diperlukan untuk memperjelas deskripsinya.
Kemudian surat penunjukan atau surat pembentukan tim oleh bupati atau wali kota, gubernur sesuai dengan sebaran geografis varietas lokal kepada lembaga atau institusi yang ditunjuk atau tim yang dibentuk apabila pendaftaran varietas lokal diajukan oleh lembaga atau institusi daerah atau tim. Nah, kemudian syarat-syarat pendaftaran varietas hasil pemuliaan. Pertama adalah formulir pendaftaran varietas hasil pemuliaan yang sudah diisi dan ditandatangani oleh pemilik varietas hasil pemuliaan di atas kertas bermaterai. Foto yang disebut dalam deskripsi dicetak berwarna di atas kertas dop yang diperlukan untuk memperjelas deskripsinya. Kemudian surat penugasan kepada pemulia apabila varietas yang akan didaftarkan oleh lembaga atau institusi yang memperkerjakan pemulia. Selanjutnya surat pemesanan atau perjanjian kerjasama apabila varietas hasil pemuliaan akan didaftarkan oleh perorangan atau lembaga atau institusi melalui pemesanan atau perjanjian kerjasama. Dokumen kepemilikan varietas apabila suatu varietas hasil pemuliaan diperoleh melalui pewarisan atau hibah, wasiat, perjanjian dalam bentuk akta notaris atau sebab lain yang dibenarkan undang-undang. Surat penunjukan untuk mendaftarkan apabila pendaftaran bukan oleh pemulia atau pemilik dari varietas hasil pemuliaan yang akan didaftarkan. Nah, ini merupakan formulir pendaftaran varietas lokal. Nah, yang ini sebelah kanannya merupakan bagan alur pendaftaran varietas tanaman lokal dan hasil pemuliaan. Dapat dilihat di sebelah gambar di sebelah kanan ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.